tadi kalau vulkanisme, tektonis, dan seisme itu dia merupakan tenaga endogen. Nah, sekarang kita bakal ngebahas perubahan bentuk bumi yang terjadi karena tenaga eksogen. Oke, nah berarti kita harus tahu nih tenaga eksogen di sini apa aja nih. Nah, yang pertama yang bakal kita bahas itu pelapukan. Nah, pelapukan ini apa nih? Nah, pelapukan ini merupakan proses penghancuran massa batuan. Proses penghancuran ini dia bisa secara fisika, kimiawi, ataupun biologis. Nah, pelapukan fisika itu yang kayak gimana nih? Pelapukan fisika itu sering disebut juga pelapukan mekanik. Nah, pelapukan mekanik dia terjadi akibat perubahan suhu yang secara tiba-tiba atau terjadi karena pembekuan air menjadi kristal-kristal es pada celah-celah batuan. Nah, kalau pelapukan kimiawi, dia terjadi karena adanya proses oksidasi, proses hidrasi atau hidrolisa, dan proses karbonisasi atau karbonasi. Nah, ketiga proses ini dia melibatkan suhu, berarti ini melibatkan panas, keberadaan air, dan keberadaan karbon. Contohnya itu karbon dioksida yang terlarut dalam air atau zat asam arang. Nah, salah satu gejala yang umum terjadi di pelapukan kimiawi ini gejala Cards. Nah, nanti kita bakalan bahas nih gejala Cards ini sendiri. Nah, yang selanjutnya ini pelapukan biologis. Kalau pelapukan biologis ini terjadi karena kegiatan organisme. Nah, contoh dari pelapukan biologis ini tuh, kalian pernah lihat batu nggak? Nah, batu itu di sini ada lumut-lumut. Nah, lama-kelamaan batu itu tuh akan pecah menjadi tanah. Jadi tanah, bukan jadi batu lagi. Nah, atau pelapukan kayak gitu atau kegiatan kayak gini atau terjadi kayak gini tuh itu namanya pelapukan biologis. Oke, tadi kita mau ngebahas gejala Cards kan. Nah, di Indonesia nih lumayan banyak nih gejala Cards. Nah, gejala Cards ini ditandai dengan pembentukan yang pertama itu dolina. Apa itu dolina? Ada yang tahu nggak? Nah, dolina ini dia merupakan lubang, lubang dengan bentuk corong gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi di pegunungan kapur. Nah, ini terjadi karena pelarutan kapur atau terjadi reruntuhan. Nah, dolina ini banyak kita jumpai kalau di Indonesia itu di pegunungan kapur di Jawa. Contohnya itu di Pegunungan Seribu. Nah, gejala karst yang kedua itu terbentuknya gua atau dan sungai di dalam tanah. Nah, gimana sih gua dan sungai ini bisa terjadi? Oke, kalau ini namanya pegunungan kapur nih. Nah, mula-mula tadi kan dia terdapat celah-celah di dalamnya itu celah-celah. Nah, ketika terjadi pelarutan, celah-celah ini tuh akan berhubungan, makanya sehingga dia terjadi sungai dan gua. Jadi membentuk ruangan kosong di daerah sininya. Nah, makanya bakalan terbentuk gua dan sungai di bawah tanah. Nah, yang ketiga, terbentuknya stalaktit. Stalaktit ini merupakan kerucut yang bergantungan di atas gua di dua kapur di dalam tanah. Nah, stalaktit-stalaktit ini terbentuk akibat adanya udara yang masuk ke dalam gua. Nah, bagian dasar yang menampung tetesan stalaktit itu namanya stalagmit. Nah, fenomena ini bisa kita temuin di beberapa gua nih. Contohnya tuh Gua Gong di Pacitan, atau contoh yang lain Gua Jati Jajar di daerah Kebumen. Nah, tenaga eksogen yang kedua setelah pelapukan atau selain pelapukan itu ialah pengikisan. Nah, ada yang tahu nggak pengikisan itu apa? Oke, benar. Pengikisan itu merupakan suatu proses pemindahan massa batuan
secara alami dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, proses pemindahan ini dia memerlukan zat pengangkut yang bergerak di permukaan bumi. Nah, pengikisan itu sering juga disebut erosi. Nah, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi terjadinya erosi. Yang pertama, kondisi iklim. Nah, yang kedua adalah relief permukaan. Relief permukaan bumi. Nah, yang ketiga, vegetasi penutup. Yang keempat, sifat batuan. Nah, yang terakhir itu adanya tindakan manusia. Kenapa nih kondisi iklim mempengaruhi pengikisan? Pengikisan tadi kan dia perlu zat pengangkut nih. Nah, zat pengangkut itu bisa berupa air, angin. Nah, air dan angin itu dipengaruhi oleh iklim. Makanya iklim ini berpengaruh terhadap pengikisan. Jadi seperti volume air, atau kecepatan gerakan air, atau kecepatan angin. Jadi kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua tuh relief permukaan bumi. Nah, relief permukaan bumi ini berarti zat pengangkut ini kan dia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, relief permukaan bumi itu merupakan daerah yang dilalui. Jadi si kecepatan pengikisan itu tergantung sekali permukaan buminya juga. Nah, terus yang ketiga tuh vegetasi penutup. Nah, biasanya kalau vegetasinya makin rapat, dia erosi akan berkurang. Kenapa? Karena vegetasi itu dia bisa menahan air dan menahan angin. Nah, yang keempat, sifat batuan. Nah, sifat batuan ini dia mudah larut nggak? Atau dia mudah pecah atau mudah belah nggak? Kayak gitu ya. Nah, kalau tindakan manusia itu biasa. Nah, sekarang kan lagi ngetren tuh ya, pembalakan liar, pembukaan hutan buat menjadikan dia perumahan dan lain-lain. Nah, tindakan-tindakan manusia ini tuh, kalau misalnya kita salah terhadap pengaturannya, dia bisa terjadi erosi juga. Makanya sering kan kita dengar longsor yang kayak gitu-gitu. Nah, itu salah satu akibat dari erosi. Nah, tadi zat pengangkut tuh dia ada macam-macam. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas zat pengangkut itu air. Nah, air dia bisa menyebabkan beberapa erosi. Yang pertama itu erosi percikan. Nah, erosi percikan ini terjadi akibat adanya percikan air hujan. Sehingga tanah yang terkena cipratan atau percikan air hujan ini, dia lama-lama akan tererosi. Nah, yang kedua itu namanya erosi lembar. Nah, di erosi lembar ini, dia terjadi di pengikisan yang terjadi di lapisan bagian atas dari tanah. Nah, yang ketiga ada juga yang namanya erosi alur. Nah, kalau erosi alur ini dia pengikisan yang membentuk alur-alur tertentu. Nah, biasanya ini terjadi di daerah yang berlereng. Nah, yang terakhir nih ada yang namanya erosi parit. Nah, erosi parit ini yang kayak gimana sih? Nah, erosi parit ini biasanya terjadi di daerah tebing, badan sungai. Nah, erosi-erosi ini tuh menyebabkan terbentuknya parit yang cukup dalam. Nah, selain air, ada juga nih zat pengangkutnya itu angin. Nah, kalau angin ini dia banyak terjadi di daerah gurun. Nah, biasanya dia membentuk yang namanya batu jamur. Nah, selain air dan angin, pengikisan juga bisa terjadi oleh glasier. Erosi yang terjadi oleh glasier ini biasanya merupakan pengikisan oleh massa es.
Nah, si massa es ini dia bergerak menuruni lereng pegunungan. Ini biasanya terjadi di daerah kutub atau di daerah pegunungan yang tertutup es, gunung es. Nah, akibat glasier ini, dia bisa terbentuk morena dan fjord. Nah, kalau morena ini merupakan batuan hasil pengikisan yang berukuran besar dan kecil. Nah, kalau fjord, sorry nih, fjord nggak jadi deh. Nah, sekarang yang terakhir, karena air laut atau abrasi, biasanya erosi laut. Nah, abrasi ini terjadi karena adanya gelombang dan arus laut yang bergerak ke arah pantai. Nah, baru nih contohnya fjord tadi. Nah, fjord ini tuh terbentuk kelok-kelok. Nah, di daerah pantai yang menjorok ke arah daratan tuh namanya teluk. Kalau yang menjorok ke arah lautan namanya tanjung. Nah, selain fjord tadi ada juga yang namanya cliff. Kalau cliff ini, dia merupakan pantai yang berdinding curam. Nah, selain cliff tadi ada relung. Nah, relung ini dia merupakan cekungan pada dinding cliff. Nah, yang terakhir itu ada namanya dataran abrasi. Dataran abrasi ini dia hasil abrasi dari air laut secara itu namanya sedimentasi atau pengendapan. Oke, sekarang coba paparin nih, sedimentasi itu apa? Oke, benar. Sedimentasi itu merupakan proses pengendapan massa batuan atau tanah. Nah, proses ini nih bisa terjadi di mana aja, bisa di daratan, di danau, di sekitar sungai, ataupun di pantai. Nah, kenapa sih si pengendapan ini bisa terjadi? Nah, pengendapan ini terjadi karena zat angkut tadi kayak air, angin, yang nah dia mengalami penurunan kecepatan. Oke, jadi beda sama sedimentasi sama pengikisan tadi. Kalau pengikisan tadi biasanya dia cepat, makanya si tanah ataupun batunya terkikis. Sedangkan di sini dia itu terendapkan. Jadi batuan yang atau tanah yang ikut dialiri oleh angin atau oleh air itu dia ikut terendapkan. Nah, jenis sedimentasi ada tiga. Ada fluvial. Fluvial ini oleh air. Jadi, pengendapan material yang diangkut air sepanjang sepanjang daerah aliran sungai, atau di danau, atau di muara sungai. Nah, dampak dari sedimentasi fluvial ini dia terjadinya meander. Meander itu sungai yang berkelok-kelok. Nah, selain meander, ada juga delta. Delta itu merupakan dataran yang luas di daerah muara sungai akibat sedimentasi. Nah, satu lagi nih terbentuk daratan banjir dan tanggul alam. Nah, jadi misalnya kalau ini nih di aliran sungai ini ya. Nah, ketika meluap, biasanya kan di sini terkena air kan. Nah, saat kering daerah sini yang di pinggir-pinggir sini ya, tuh jadi daratan banjir. Nah, kalau makin lama-kelamaan di daerah dekat-dekat sini ya nih, dia akan terbentuk tumpukan pasir atau tumpukan tanah. Nah, tumpukan pasir atau tumpukan tanah ini dia disebut tanggul alam. Oke ya. Nah, yang kedua itu namanya sedimentasi eolis. Sedimentasi eolis ini dia pengendapan material oleh angin. Nah, biasanya dia terjadi di gurun atau di pantai. Nah, hasil dari pengendapan oleh angin ini ada yang berupa namanya sand dunes. Nah, si sand dunes ini tuh dia merupakan gundukan pasir. Selain sand dunes ada juga namanya barkan. Nah, barkan ini dia merupakan sama nih gundukan pasir juga, cuman dia bentuknya lebih melengkung, jadi seperti bulan sabit. Selain sand dunes barkan, ada juga namanya whaleback.
Ini merupakan gundukan pasir yang memanjang. Nah, endapan yang ketiga itu endapan oleh air laut, atau bisa disebut marine. Nah, marine sedimentasi ini dia merupakan pengendapan hasil abrasi di sepanjang pantai. Nah, dari pengendapan hasil abrasi ini tuh makanya ada yang namanya pasir pantai, hamparan pasir pantai. Nah, yang kedua itu pembentukan bar. Bar ini tuh dia merupakan tumpukan pasir yang arahnya memanjang sebagai hasil pengerjaan arus laut. Jadi kalau misalnya ini pantai, nah daerah sini berarti kan daerah hamparan pasir kan, di sini hamparan pasir. Nah, kalau bar itu dia di sini nih. Jadi dia menumpuk di sekitar sini. Nah, memanjang terjadi karena pengerjaan arus laut. Nah, kalau tombolo dia ini tumpukan pasir ini dia menghubungkan suatu pulau karang dan pulau utama. Jadi kalau misalnya si bar makin panjang, nah dia tuh bakalan ngehubungin. Jadi kalau misalnya di sini pulau utama, nah dia kan bakalan terus memanjang. Nah, dia bakalan berhubungan dengan pulau utama. Nah, kumpulan pasir ini namanya tombolo. Nah, proses yang keempat adalah mass wasting. Nah, sebenarnya si mass wasting ini dia mirip sih sama si erosi. Jadi dia pemindahan batuan atau tanah. Tapi bedanya yang memindahkan batuan atau tanah ini, kalau misalnya tadi di erosi itu kan ada air atau angin dan lain-lain. Nah, kalau di sini itu terjadi karena pertama tuh tanah longsor. Jadi masa tanah tuh langsung berpindah ke bagian bawahnya. Nah, yang kedua itu tanah amblas. Jadi tanah itu masuk atau menjorok ke dalam. Nah, yang ketiga tanah nendat. Tanah mengalir. Nah, yang kelima dia lumpur mengalir. Nah, sedangkan yang terakhir namanya rayapan tanah.